Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang sistem bilangan real. Teman-teman kemarin sudah belajar terkait dengan himpunan apa saja yang membentuk sistem bilangan real. Sekarang kita akan belajar terkait dengan garis bilangan real. Ya, garis bilangan real ketika teman-teman buat sebuah garis, maka cara melukiskannya adalah meletakkan bilangan asli. Kemarin kita udah tahu ya bilangan aslinya apa? 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya teman-teman meletakkan bilangan bulat ya. Bilangan bulat, karena udah ada 1, 2, 3, 4, maka teman-teman meletakkan bilangan 0, minus 1, minus 2, dan minus 3. Selanjutnya, teman-teman bisa meletakkan bilangan rasional. Bilangan rasional itu terbentuk di antara dua bilangan bulat. Maka ada minus 3/2 di antara minus 2 dan minus 1. Ada 1/2 di antara 0 dan 1. Ada 7/3 di antara 2 dan 3. Selanjutnya teman-teman bisa meletakkan bilangan irasional, akar 2 dan V. Seperti itu ya. Panjang dari garis bilangan ini sendiri, yaitu di bagian sebelah kanan 0 adalah positif tangga, karena kita belum tahu nilai X-nya berapa, ya. Begitu juga di bagian sebelah kiri 0. Maka, sampai berapa panjangnya? Kemungkinan nilai X-nya sampai minus tak hingga. Begitu ya. Ini kan nilainya positif tak hingga sampai negatif tak hingga panjangnya. Ketika kita mau partisi, mau kita bagi misalnya di antara 1 dan 3 gitu ya, itu kita partisi. Ketika kita mempartisi, itulah yang disebut dengan interval. Jadi interval itu adalah bagian dari garis bilangan. Untuk lebih memahami, sekarang kita belajar terkait dengan interval. Ya, ketika kita belajar tentang interval, yang perlu kita tahu adalah notasi himpunan, notasi interval, dan gambar dari garis bilangan tersebut. Ya, notasi himpunan. Yang pertama, ketika nilai X-nya itu lebih dari A dan kurang dari B, maka intervalnya adalah A, B dengan kurung biasa. Ini menandakan bahwa interval ini terbuka. Maksudnya terbuka apa? Lihat ya, di garis bilangan ada A dan B. Lalu ada titik yang kosong ya, yang kosong, tidak berisi. Ini menandakan bahwa A dan B bukan himpunan penyelesaian dari X yang mungkin. Makanya disebut terbuka. Dan notasi intervalnya ditandai dengan kurung biasa. Dan garis bilangannya ditandai dengan titik kosong, ya, tidak berisi. Seperti itu. Untuk yang kedua, kalau nilai X-nya lebih dari sama dengan A dan kurang dari B, ya, berarti A adalah himpunan bagian dari X yang mungkin dan kurang dari B. B bukanlah anggota himpunan penyelesaian. Maka notasi intervalnya A menggunakan kurung siku ya, kurung siku A, B kurung biasa. Kalau di garis bilangannya, karena A itu adalah tertutup, maka titiknya berisi ya, bukan titik kosong seperti ini. Sementara B, karena B bukan himpunan penyelesaiannya, anggota himpunan penyelesaian, maka titiknya itu kosong. Seperti ini ya. Dan nilai X yang mungkin di antara A dan B ini. Seperti itu. Selanjutnya, ketika X-nya itu lebih dari A dan kurang dari B. Ya. Ini maksudnya X-nya itu lebih dari A dan kurang dari sama dengan ya.
kurang dari sama dengan, karena kita lihat nih di notasi interval dan garis bilangan, B itu adalah anggota himpunan penyelesaian, maka di sini harusnya adalah kurang dari sama dengan. Dikoreksi ya. Maka garis bilangannya, gambar garis bilangannya itu A, B. Ya, nilai X-nya itu di antara ini. A bukanlah anggota himpunan penyelesaian, makanya titiknya kosong. Sementara B adalah anggota penyelesaian, maka disebut dengan tertutup, gitu ya. Begitu juga dengan yang ini, dikoreksi ya. Ini bukan X kurang dari ya, tapi ada X kurang dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Ya, karena kita lihat di notasinya, A dan B ini adalah anggota himpunan penyelesaian. Diperkuat di bagian garis bilangan real. Ya, ini A dan B, karena A dan B adalah anggota himpunan penyelesaian, maka titiknya berisi seperti ini. Sementara nilai X yang mungkin di antara A dan B ini. Seperti itu ya. Lihat selanjutnya yang bagian infinite ya. Nilai himpunannya yaitu notasi himpunannya adalah X kurang dari sama dengan B. Ya, intervalnya maka X kurang dari sama dengan B. Berarti B adalah anggota himpunan penyelesaian. Sampai mana? Sampai kurang dari sama dengan B. Lihat di gambar ya. Ini garis bilangannya. B itu termasuk. Dia bilang X-nya yang mungkin adalah kurang dari sama dengan B. Maka himpunan penyelesaian di bagian sebelah kiri dari B. Sampai mana? Sampai di minus tak hingga. Itu ya. Yang kedua nih, ketika X-nya kurang dari B. Ya, B itu tidak termasuk berarti. Maka tanda notasi intervalnya itu kurungnya biasa yang di B. Ya, sampai mana? Sampai ke minus tak hingga. Karena dia bilang kurang dari kan? Kurang dari, tapi tidak sama dengan. Artinya B bukanlah anggota himpunan penyelesaian. Maka B-nya ini titiknya kosong, bukan titik berisi. Seperti itu ya. Terus di yang selanjutnya, ketika X lebih dari A. Ya, artinya A itu adalah anggota himpunan penyelesaian. Lihat di gambar, A titiknya berisi ya, tidak kosong. Sampai mana? Dia bilang sampai lebih dari A. Berarti ke sebagian sebelah kanan A. Ya, sampai mana? Sampai positif tak hingga. Begitu. Selanjutnya, kalau misalnya X-nya itu, sorry, ini dikoreksi ya teman-teman. X lebih dari sama dengan ya, karena ini kan gambarnya kurung siku ya. Artinya A-nya itu adalah anggota himpunan penyelesaian. Kalau A-nya itu bukan anggota himpunan penyelesaian, pakai kurung biasa seperti ini. Dan digambarkan dengan titik kosong. Ya, sampai mana? Dia bilang lebih dari A, maka sampai positif tak hingga. Seperti itu ya. Jadi cara penulisan himpunan penyelesaiannya, cara penulisan notasi intervalnya, dan ini cara menggambar pada garis bilangan. Seperti itu. Untuk lebih memahami, lihat nih kasusnya teman-teman. Ya. Nih. Ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Ya, untuk X anggota bilangan real. X lebih dari sama dengan 2, ya, berarti 2-nya termasuk anggota himpunan penyelesaian. Kita gambarkan garis bilangannya. Selanjutnya letakkan titiknya di sini. Karena 2 itu adalah himpunan penyelesaian, maka titiknya itu berisi, bukan titik kosong. Sampai mana? Kan tadi ya lebih dari sama dengan 2, lebih dari, berarti di bagian sebelah kanan 2. Sampai mana? Sampai positif tak hingga. Seperti itu ya. Yang ke B nih. Yang B, di mana X lebih dari sama dengan minus 1,
dan kurang dari sama dengan 2, di mana X adalah anggota bilangan real. Ya, lihat teman-teman. Berarti nilai X yang mungkin itu di antara minus 2 dan 2. Ini titiknya titik berisi, bukan titik kosong, karena minus 1 dan 2 adalah anggota himpunan penyelesaian dari X yang mungkin. Makanya diarsir di antara 1 dan minus 1 dan 2 ini, ya. Yang ketiga, sama saja, X kurang dari minus 3. Ini minus 3, karena kurang dari berarti di bagian sebelah kiri minus 3. Minus 3-nya digambarkan titik kosong, bukan titik berisi, karena minus 3 bukan anggota himpunan penyelesaian yang mungkin dari X. Seperti itu. Selanjutnya, agar lebih memahami banyaknya anggota himpunan dari notasi interval ya. Lihat nih, ini kurung siku minus 1,4 ya, kurung siku ya, di antara interval minus 1,4 kurung siku. Tadi kita udah belajar kalau kurung siku berarti 1 dan 4 itu adalah anggota himpunan penyelesaian dari X yang mungkin dari pada suatu interval ya. Artinya ketika teman-teman menuliskan anggota himpunannya, maka 1, 2, 3, dan 4 ya. Kenapa titik-titik? Yang perlu teman-teman ingat bahwa di antara 1 dan 2, di antara dua bilangan asli ini atau bilangan bulat positif ini, ada bilangan-bilangan lain seperti yang tadi. Ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Seperti itu ya. Terus di yang kedua, interval 1,4 ini kurung siku, yang ini kurung biasa. Artinya, 1 adalah anggota himpunan penyelesaian. Ya, sementara 4 bukan. Maka bisa kita tuliskan dengan 1, titik-titik 2, titik-titik 3, titik-titik ya, sampai sebelum 4. Gitu ya. Selanjutnya, kurung biasa 1,4 kurung siku. Ya, artinya 1 bukanlah anggota himpunan penyelesaian. Jadi, teman-teman bisa menuliskan dengan kurung titik-titik 2, titik-titik 3, titik-titik sampai 4. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau kurung biasa 1,4. Ya, artinya 1 dan 4 bukanlah anggota himpunan penyelesaian. Maka anggotanya titik-titik 2, titik-titik 3 sampai dengan sebelum bilangan 4. Seperti itu. Teman-teman, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita akan berlanjut ke bagian 4. Kita akan berlanjut ke bagian 3 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.